Bapak Ibu, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman an ta'lamana Allaha ma'aka itsma kunta Tirmizi. Wa qala ihris ala ma yanfa'uka rawi Muslim. Syukur alhamdulillah, ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridhaan Allah. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, untuk sama-sama mencari, mengharapkan keridhaan Allah, untuk sama-sama mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan juga tentunya dengan bersilaturahim. Sehingga kita berharap dari menuntut ilmu kita dapat pahala, dari silaturahim pun kita dapat pahala kebaikan, dan semoga amal-amal yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi bekal terbaik untuk menghadap Allah, dan semoga juga kesalahan dan dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa minta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Insyaallah ya, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin. Ibu-ibu yang belum punya mantu, saya doakan semoga dicepatkan oleh Allah, disegerakan oleh Allah diberi mantu ya. Yang belum punya cucu, semoga Allah segerakan diberi cucu. Amin ya. Yang ada kesulitan, semoga diangkat kesulitannya. Yang sakit diangkat penyakitnya. Dan mulai hari ini, Bu, mulai hari ini pastikan kita fokus dengan dua hal saja. Ibu, mulai hari ini pastikan kita selalu fokus dengan dua hal saja. Apa itu? Yang pertama, yang penting di dunia ini bahagia, di akhirat masuk surga. Amin. Udah itu aja, nggak usah banyak-banyak deh. Yang penting di dunia ini bahagia, di akhirat masuk surga. Gimana mau bahagia? Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran.
Jadi kalau mau bahagia kuncinya adalah yaitu kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Siapa yang berbicaranya sesuai dengan Al-Quran, maka ucapannya akan pasti mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, kepada tauhid, kepada ibadah, zikrullah, amar ma'ruf nahi munkar, mendamaikan orang, dan sekaligus mencegah segala macam kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Siapa yang dia berpikirnya mengikuti tuntunan Al-Quran, pasti berpikirnya apa Bu? Berpikirnya bagaimana hidup ini bisa maksimalkan digunakan untuk ibadah. Kenapa? Kita harus punya apa Bu? Jadi seorang muslim itu harus berjiwa apa? Ibadah dan berjiwa akhirat. Ya. Kenapa? Ingat, dunia ini hanya sebentar. Ingat, dunia ini hanya sebentar. Akhirat sebentar lagi. Ya. Ya. Dunia ini hanya sebentar, akhirat sebentar lagi. Ya. Ibu, kalau orang itu mengikuti tuntunan Al-Quran, ya, kalau dia bersahabat bergaul, pasti dia maunya bersahabat bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang maunya tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam dosa dan permusuhan. Ya, ya, akhirnya datang juga. Ya, silahkan Bu. Ya. Ini sesepuh kita. Kemudian siapa yang dia bertetangga mengikuti tuntunan Al-Quran apa? Dia akan berusaha memberi, membantu, menolong. Kalaupun dia tidak bisa memberi, membantu, menolong, dia nggak mau menyakiti orang lain. Dia berpikirnya selalu dikaitkan dengan karunia keagungan Allah. Siapa yang dia berumah tangga yang mengikuti tuntunan Al-Quran, maka akan terwujudlah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, jadi keliru kalau mensingkatnya itu samawa itu kurang benar. Apa artinya samawa? Sakinah, mawaddah, wa. Yang betul samara. Sakinah, mawaddah, rahmah. R-nya roh. Kalau sakinah artinya sakinah itu ketenangan, mawaddah kecintaan, ya. Rahmah itu rahmatnya Allah, kasih sayang. Allah akan kasih kalau orang itu suka memberi, membantu, menolong orang lain. Termasuk orang yang akan dikasih oleh Allah apa? Orang yang suka memaafkan kesalahan orang. Bu, ingat, siapa yang dia mencari nafkah rezekinya mengikuti tuntunan Al-Quran, dia hanya mencukupkan dengan yang halal. Dia akan menolak yang haram. Walaupun banyak, yang penting halal. Ya, daripada sedikit haram, ya, lebih baik banyak tapi halal. Begitu juga dalam beramal, yang penting dia ikhlas. Mengeluarkan zakat, infak, sedekah, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas, nungkit najis, tau. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya, jadi biar banyak yang penting ikhlas. Bu, kalau gitu tuntunan Al-Quran berpikirnya gini. Kalau benar kenapa harus marah? Kalau salah juga kenapa harus marah? Wong salah kok marah?